Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal 4 dari tugas 5, dan saya beri nomor 9 di sini. Jadi sebuah rangkaian listrik seperti ditunjukkan gambar seperti ini. Di sini diketahui ini potensial atau GGL di S1 adalah 10 volt. E3 ini adalah 5 volt. Dan ini tidak jelas di gambar, I1 sama dengan 2 ampere. Karena ini ada R1, maka kita beri nama ini I1 ya. Kemudian ini ada ini yang sedikit tidak jelas di sini, di mana I2-nya ya, tetapi bisa kita yang penting kita konsisten. Sepertinya ini I2 adalah yang ini. Jadi ini I2 ya, adalah 1 ampere. Dan tahanan dalam atau R kecil ini, R1, R2, R3, R4, tahanan dalam masing-masing elemen ini atau baterai ataupun apa, itu 1 ohm. Kemudian R1 adalah 1 ohm dan R2, R3, R4 adalah 2 ohm. Jadi R2, mungkin ini saya balik supaya ini yang memang sedikit, ini harusnya R2 supaya nanti kita E3 dengan R3 ini, jadi ini 3, jadi ini tidak ada masalah. Yang penting kita konsisten karena di sini nilainya sama, jadi harus konsisten. Jadi saya ubah soalnya seperti ini. Jadi kemudian akan dicari berapakah ini E2, juga berapa ini yang belum diketahui, dan berapa arus yang melalui ini R3 melalui yang ini, berapa arus yang melalui di sini. Jika ini dan ini diketahui kita. Nah, sekarang jika kita memberi arus yang melalui elemen, maka kita beri dari arah negatif ke positif. Gitu. Tapi ini mungkin nanti saya gambar di gambar ketika menjawab ya. Iya. Atau saya ini gambarnya saja, nanti tidak perlu menggambar lagi. Saya bawa. Jadi arah arus dalam elemen dari negatif ke positif, dari negatif ke positif. Nah, kalau kita beri arah arus loopnya seperti ini ya, kemudian di sini loop 1 ini namanya, ini loop atau loop A ya, supaya berbeda sedikit, A ini B ya. Dan di sini ya, kita anggaplah bahwa I3 ini arahnya ke atas. Tunggu ya, kalau ke sana ini dengan begini ya, mungkin kita arahkan dari atas saja ya, karena ya, karena ini tegangan S1 ini besar, E3 ini lumayan kecil, jadi arus itu sepertinya dia mengalir ke bawah, jadi kita arahkan ke sini saja. Mudah-mudahan arah arus kita benar ya. Kalau dia positif nanti berarti dia arusnya benar ya, seperti itu. Jadi kita akan, jadi ditanyakan berapa itu E2, E4 dan arus yang melalui R3, atau kita katakan saja I3 lah ya, seperti yang di sini ada jawaban-jawaban sudah. Apakah ini benar sesuai dengan jawaban kita, itu relatif nanti ya, dan apakah ini benar kita akan coba jawabnya. Jadi untuk nomor 9 diketahui adalah kita gambar dulu gambarnya, gambar ulang. Saya gambar besar saja supaya sedikit besar nantinya. Kemudian
R1, R2, R3, R2, R4, elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4. Dan di sini ada I1, ini ada I2, dan di sini ada I3. Ya. Nah, kita ambil loop seperti ini, arah loop, supaya nanti kita menentukan kita. Nah, kemudian diketahui di sini bahwa S1 sama dengan 10 volt, E3 sama dengan 5 volt, I1 ini sudah diketahui 2 ampere, dan I2 sama dengan 1 ampere. Nah, kemudian saya kira ini adalah hal yang diketahui. Ini juga ada R1 kecil, R2 kecil, atau hambatan dalam dari masing-masing elemen itu sama 1 ohm, dan hambatan R1 sama dengan 1 ohm, R2 sama dengan R3 sama dengan R4 itu sama dengan 2 ohm. Nah, jadi sekarang di sini kita pakai untuk mudah, karena ini sudah diketahui harus seperti ini, sudah diketahui, maka yang dipakai di sini adalah kita tidak bisa pakai analisis slope, karena sudah arus di sini sudah diketahui. Jadi sepertinya kita harus menggunakan analisis hukum Kirchhoff 1 dan 2. Tetap juga menggunakan loop, ada loop-loopnya nanti. Nah, untuk hal yang kita bisa ditanyakan adalah berapa besar E2 itu bagian A, bagian B itu berapa adalah epsilon atau elemen keempat berapa, dan yang ketiga adalah I3 sama dengan berapa ampere ya. Nah, jawab. Kita bisa melihat, mungkin yang bisa terjawab langsung ini nantinya ya. Mungkin C yang terjawab langsung dulu, karena kita akan melalui titik cabang, hukum titik cabang, hukum pertama Kirchhoff. Arus yang masuk ke suatu titik cabang, di sini kita lihat sini, perhatikan bahwa arus yang masuk di sini adalah I1, kemudian keluar I2 dan I3. Jadi di titik cabang, hukum Kirchhoff titik cabang, kita peroleh bahwa I kurang, ya ini bisa juga I kurang I2 dikurang I3, I1 sama dengan 0. Nah, itu bisa juga. Atau yang masuk I1 sama dengan I2 tambah I3. Ini seandainya sama. Jadi kita bisa lihat dari sini, I3 tidak lain adalah I1 dikurang I2. Kita akan langsung mendapatkan jawaban C sebenarnya di sini. Tidak lain adalah 2 ampere dikurang 1. Tidak lain adalah 1 ampere. Jadi C kita bisa langsung jawab 1 ampere. Selanjutnya, untuk mengetahui berapakah E2 dan E4, epsilon 2 dan epsilon 4, maka kita harus menggunakan hukum loop, persamaan loop ya. Jadi di sini ada, kita beri arah arus dari negatif ke positif dalam elemen ya. Kemudian di sini juga itu dari negatif ke positif, sehingga nanti menentukan jika arah loop kita seperti ini, itu yang searah adalah positif, yang berlawanan kita kurangkan, seperti itu.
Maka kita akan melihat, untuk saya akan kita lihat dulu loop. Saya beri nama loopnya, ini loop A, ini B ya. Loop A, kita akan lihat bahwa di loop A itu kita akan memperoleh ada 3 elemen. Nah, arahnya begini ya, ini positif, ini negatif, ini negatif berlawanan. Jadi kita akan lihat bahwa 1 dikurang 2 dikurang 3 epsilon ya, bukan epsilon 3 itu akan sama dengan ini harus saya tuliskan dulu bahwa sigma epsilon sama dengan sigma I kali R. Jadi arus dalam loop dikali dengan R. Tidak lain adalah kita lihat ada I1, jadi I1 mengalir di mana saja. I1 itu jadi mengalir di sini dan di sini dan di sini, R1. Jadi kita akan melihat I1 dalam kurung R1 kecil ditambah R2 kecil ditambah R1 ya, 1 besar, jadi tahanan R1. Kemudian ini ditambah, ini ada I3 ditambah I3 ya, ditambah I3 ditambah karena arus I3 ini ke bawah ya, arus I3 ke bawah, maka ditambah I3 dikali ya, melalui R3 kecil ditambah R3 besar ya. Ini ada R3 kecil di sini, ada R2 kecil di sini, ada R1 kecil di sini, ada R4 kecil di sini. Jadi seperti ini. Maka kita akan dapatkan tidak lain adalah I1 dikali ya 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3 ditambah I3 1 tambah, karena R3 ini adalah 2 ya, jadi kita akan melihat ini harus dimasukkan juga 10 dikurang epsilon 2 kurang epsilon 3 itu sudah diketahui tadi adalah 5 volt, jadi kurang 5. Nah, jadi kita akan dapatkan minus epsilon 2. Nah, ini 10 kurang 5 5, jadi kita larikan ke sebelah I1 3I1 ditambah 3I3 kurang 5. Nah, jadi dari sini kita akan bisa melihat sama dengan kita masukkan I1 tadi kan sudah ketahuan I1 nya adalah 2 ampere, maka 3 kali 2 tambah 3 kali 1 karena 1 ampere kita dapatkan tadi di sini I3, sehingga kita akan mendapatkan seperti ini dikurang 5. Jadi tidak lain adalah 3 kali 2 tambah 3 9 kurang 5. Jadi ini sama dengan 9 kurang 5 akan mendapatkan 4. Tapi ini minus E2. Jadi kita akan peroleh epsilon 2 tidak lain adalah minus 4 volt. Minus 4 volt. Sementara nah ini kita dapat jawaban ini. Sementara di lain pihak untuk loop B kita akan dapatkan tetap sigma epsilon sama dengan sigma
I kali R. Maka di dalam loop 2 hanya ada dua elemen yang ada, atau dua sumber tegangan atau sumber arus, yaitu 3 dengan A4. Arahnya, ini arah pemisalan arus kita begini, maka ini ada positif, dua-duanya positif. Jadi kita akan mendapatkan E3 tambah A4 tidak lain adalah, arus yang mengalir di sana ada I1 dan I3. Jadi kita akan melihat ada I2 dikali melalui R4 dan R2. Jadi mungkin saya tuliskan saja ini, R4 ditambah R2 ditambah R4 besar. Karena kemudian dikurang, ya ini harus dikurang I3. Dikurang I3. Ini dikurang karena arah ini berlawanan. Ini arus saya ini ke atas, ini melawan arus I3 yang saya misalkan tadi. Jadi saya harus kurang I3 dikali R3 kecil, karena I3 ini melalui dua komponen ini, jadi I3. R3 ditambah R3. Masukkan nilai-nilainya. Kita dapatkan ini E3 adalah 5. Jadi atau set ya 5 ditambah epsilon 4, ini yang akan dicari. I2 adalah 2. I2 adalah 1 dikali R4 1, R2 adalah 2 tambah 2 tambah 2 dikurang I3. Kita sudah dapatkan I3 itu 1 juga tadi. R3 adalah 1 dan R3 besar adalah 2. Jadi kita akan dapatkan di sini A4 tidak lain adalah, ini dikurangi nanti, berarti tidak lain adalah ini 5 dikurang 5 dikurang 3 dikurang 5. Ya, untuk A4, karena ini 5 ini kita pindah ke sini menjadi kurang di sini. Sehingga ini bilang kita dapatkan, ya, kita akan dapatkan epsilon 4 atau elemen 4 itu adalah minus 3 volt. Ya, minus 3 volt. Jadi sesuai dengan apa yang ada di sini, kita jawaban-jawaban yang ada bahwa E2 4 volt, minus 4 volt, ini minus 3 volt, dan kita dapatkan I3 1 ampere. Jadi terjawab apa yang sudah ada. Jadi demikian, saya tajamkan kembali jawabannya. Kemudian yang ini. Demikian untuk pembahasan soal-soal tentang tugas 5 atau tugas tentang kapasitor, kapasitansi, rangkaian kapasitor, dan rangkaian arus searah. Demikian, terima kasih.